Edna. Hai Titus. Hai Nathan. Hai Titus. Batu berapa nih? Hai Bele. Titus. Berapa aja tuh ada? Gak tahu. Kita mulai ya. Tenis. Aku juga ada murid Yosua lagi aku tahu ini datang tapi Aku udah bermulainya. Dalam Pada sarapan belum anak-anak? belum, Miss. Berarti Miss doang yang udah sarapan. belum belum mama. Kenapa belum pada sarapan lagi? Belum masak mamanya. Iya. Sarapan, Miss. Kenapa, Theo? Saya sudah sarapan, Miss. Wah, good job, Theo. Sudah sarapan. Bisa sarapan roti dulu. Bisa minum energi. Bisa minum susu. Jadi, pagi hari kalian sudah untuk belajar. Oke, sudah jam 7.30. Yang lain belum pada datang ya. Kita mau berdoa yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kami. Pada hari ini kau memenuhi video kami, Tuhan kami dan awasi dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semuanya terserah boleh baju olahraga. Oke. Kita mau buka dulu yang di hari Jumat 7 Markus 1 ayat 35 sampai 39 ya kan, Miss? Good. Markus dan Stepi, kamu bisa nak? Kamu belum kerja. Kamu di rumah, Stepi? Iya, Miss. Apa kamu belum kerja? Ayat berapa, Miss? Papanya Markus ngalah, 1 Bu. Nanti ayat papanya ngalah, Bu. 35 sampai 39. Sudah lagi, Bu. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Oke, sudah, Miss. Oke, semua sudah Bentar, dapat? Miss. Kelewatan saya. Ini mah. Tapi kamu belum kerja, nak. Papamu udah berangkat kerja belum, Stefi? Belum, Miss. Katanya mau berangkat. Mama. Oke. Sudah ya, kita baca ya. Bis bacain ya buat anak-anak. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengasihi setan-setan. Nah, habis mau tanya, siapa yang hari ini bangunnya terlambat? Ada saya hari ini Bunda. Titus. Saya pertama, Miss.
Oh iya, bisa dilihat. Laura. Nah, waktu anak-anak bangunnya terlambat, gimana? Apa yang anak-anak lakukan? Pasti waktu bangun terlambat, tiba-tiba langsung buka baju, langsung masuk kamar mandi, atau jangan-jangan belum sempat mandi. Mandi saya, Miss. Mandi. Nah, nah, Bondan juga kayak rambutnya masih segar soalnya Bondan ya. Masih basah rambutnya. Mandi, Nah, Miss. Baru bangun. Cuma rambutnya nggak mandi. dibasahin sama rambutnya. Nah, waktu proses kesiangan, kadang-kadang kita suka lupa anak-anak. Suka lupa apa? Suka lupa untuk berdoa. Miss, jangankan untuk berdoa. Aku mandi aja lupa kalau kesiangan, Miss. Jadi gimana aku gak bakal ingat berdoa. Nah, kita mau belajar untuk seperti Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus setiap pagi selalu berdoa. Nah, siapa di sini anak-anak yang udah belajar saat teduh pagi? Apa cuma saat teduhnya waktu di sekolah? Di sekolah ya? Baca Alkitab. Nah, waktu itu Tuhan gak pernah ketinggalan untuk berdoa. Setiap pagi dia berdoa. Apakah anak-anak tiap pagi berdoa? Coba, berdoa nggak tiap pagi? Atau jangan-jangan? Enggak. Enggak. Terima kasih untuk kejujurannya ya, Nak. Nah, usahakan ya. Harusnya setiap pagi kita mau belajar untuk berdoa setiap bangun pagi. Nah, anak-anak ingat tahu nggak? Waktu kalian bangun pagi, kalian harus bersyukur. Karena nggak semua orang bisa bangun pagi. Begitu banyak orang yang habis tidur, tiba-tiba nggak bangun lagi. Serem ya, waktu bangun tidur nggak kebangun lagi. Nah, kita bersyukur waktu kita bangun pagi, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa sarapan, masih bisa belajar. Orang-orang di luar sana belum tentu mereka bisa bangun pagi. Ada yang bangun pagi tiba-tiba di rumah sakit. Nah, kita mau belajar untuk bersyukur tiap pagi. Belajar tiap pagi berdoa. Nah, kalau makan anak-anak berdoa juga enggak? Berdoa. Good. Good. Apakah kalau makan? Berdoa kalau sempat. Siapa yang bisa kalau misalnya udah gara-gara makanannya enak, ya udahlah tinggal makan lah. Makan. Nah, kita mau belajar waktu kita berdoa, Theo. Wah, Andreas. Kenapa Makanya pas sudah makannya belum berdoa, Naka. Ya, Ote yang ngomong itu ya. Ya, harus belajar untuk berdoa, Nak. Kamu dikasih makan hari ini bersyukur. Jadi jangan lupa berdoa, mengucap syukur kalau kamu masih bisa makan. Bayangkan orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan, yang berjuang untuk makan. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Ayat hafalannya dari 35. ya, Markus 1 ayat 35. Clara, kenapa kamu baru datang, Nak? Kenapa, sayang? Tadi bajunya malam lupa dicek. Hafalannya kemarin, Miss. Oke, ya, sebentar. Ya. Terus kenapa? Pas habis lupa dicas, diapakan Clara? Hah? Pas kamu lupa cas, terus tadi pagi kamu apakan HP-nya? Dicas lagi atau gimana? Cek lagi. Oke, untuk besok jangan lupa ya, Nak. Oke, kita mau tutup dalam doa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk rajin berdoa. Karena berdoa, kami belajar mengucap syukur. Kami belajar kalau misalnya kami masih bisa sekarang, masih bisa sekolah, makan, masih bisa beraktivitas, semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk rajin berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, siapa yang hafal saat teduh kita? Saya, Miss. Saya,
Lestari, Miss. Terus, Kamu keberapa? Dan Miss. Lestari, Miss. Erna. Oke, Fani, Nathan, Bondan, Andreas, Titus, Belis, Erna. Nah, Theo, kamu nggak hafal, Theo? Claudio, Miss. Hafal, Miss. Oh, Claudio. Kenapa, Theo? Apa, Miss? Karena Iya, disuruhnya pagi, Miss. Disuruhnya pagi-pagi. Iya, malam nggak bisa. Aku suruh tidur. Oh, malam-malam nggak bisa disuruh tidur lah. Kalau siang? Kalau siang habis belajar? Main. Nggak bisa, Miss. Ya, oke. Kita dari Fani ya. Yuk, Fani. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Good job. Thank you, Fani. Nathan. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, karena orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Oke, thank you, Nathan. Bondan. Bondan, suaramu masih di mute, Nak. Bondan, suaramu masih di mute. Efesus 5 ayat 29. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti pada jemaat. Go, thank you, Bondan. Andreas. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Go, thank you, Andreas. Titus. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Go, thank you, Titus. Belis. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Go, thank you, Belis. Erna. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Go, thank you, Erna. The last one, Claudio. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Go, thank you, Claudio. Ada lagi? Tidak, enough ya. Cukup ya. Oh, Helena kenapa keluar tadi, Nak? Internetnya nggak ada, Miss. Oke, Brandon. How are you today, Brandon? Why do you come late, Brandon? Udah. Kenapa kamu datang terlambat, Nak? Kenapa, Brandon? Ya. Brandon, taruh dulu. Oh, ada kamu taruh dulu handphonenya. Duduk yang rapi, duduk yang manis, duduk yang tertib. Biar kamu belajarnya enak. Oke. Kita mau nyanyi lagu ketertiban. Hari ini yang pimpin kita Theo ya. Oke, semuanya jangan lupa di-mute. Jangan lupa di-mute. Tema ketertiban. 1. Saya mau merapikan diri.
tua. Saya mau menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar dan tempat bermain saya. Saya mau mengembalikan barang-barang ke tempatnya semula. Saya mau memakai barang-barang sesuai dengan kegunaannya. 5. Saya mau mengembalikan barang hilang kepada pemiliknya. Lagu ketertiban. Saat ingin santai duduk di kursi kamar berantakan ku tak peduli. Saatnya ku perlu rapikan diri. Tarik nafas dan sing-sing kanan bajuku berkata, jadilah rapi teratur. Jadikan segalanya indah agar dunia melihat. Ku kerja keras jadikan rapi, berlatih untuk tertibkan diri. Syair ketertiban, bereskan barang terserak, rapi bersih ku simpan, taruh benda di tempatnya hingga semua sempurna. Gunakan setiap benda sesuai dengan tujuan. Ku cari seempunya barang hilang ku temukan. Komit dan sama penting jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Bereskan barang terserak, rapi bersih ku simpan, taruh benda di tempatnya hingga semua sempurna. Gunakan setiap benda sesuai dengan tujuan. Ku cari si empunya barang hilang ku temukan. Komit dan sama penting jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Good job. Thank you, Theo. Ya, kamu bisa taruh handphonemu di mana gitu loh, nak. Kamu yang rapi, Brandon. Coba lihat teman-temanmu. Apakah teman-temanmu ada yang tiduran di sofa? Coba, kamu duduk yang rapi, duduk yang manis. Masa teman-temanmu harus nungguin kamu? Biar kamu duduk yang rapi, Brandon. Ayo, duduk yang rapi, handphonemu taruh. Taruh di sandaran, Brandon. Kamu taruh di sandaran. Ini anak-anak handphonenya kenapa bisa tetap, bisa stabil handphonenya? Nanti pakai penjanggal, Miss. Penjanggal. Terus yang lain? Dipakai sandaran, Miss. Sandaran laptop, disandar. Nah, Brandon juga bisa disandar, nak. Ditaruh di sandaran. Nah, gak usah dipegangin ya, Brandon. Coba kamu sandarin dulu handphonemu di mana gitu, nak. Di meja. Masa everyday kamu kayak begini? Nah, oke. You can sit properly. Good job, Brandon. Oke. Kita mau lanjut pembelajaran sebentar. Kita hari ini sebenarnya tidak ada pembelajaran tatap muka, tapi Miss mau review sedikit aja. Coba di mana buku tematik anak-anak? Hari ini pembelajaran kita tematik kan? Mana buku tematiknya? Tematik sama matematika, Miss. Oh, tematik saja, sayang. Aja. Iya, tematik saja. Good. Tapi masih mencari tematiknya. Claudio, Helena, tematiknya di mana, nak? Nathan, tematiknya mana? Bentar, Miss, saya ambil dulu, Miss. Yo, dibawa. Dan LKS-nya, nggak usah LKS, nggak usah dibawa. Aku kira hari ini kita belajar matematika sama matematika, Miss. Miss Anita. Kenapa gitu? Mata pelajarannya cuma satu kan, Miss? Betul, tematik saja, tematik only. Oh, kirain ada matematika. Matematika hari apa? Senin. Sampai Monday and Wednesday. Nah, anak-anak, coba semua udah? Tematiknya sudah? Sudah. Coba buka halaman 52.
Sudah, Miss. Tidak, ini bukan yang dikerjain, Miss. Udah dikerjain, Miss. Betul anak-anakku, itu istilah kalian harus kerjakan. Tidak kan, Nak? Nih, Miss mau bilang gini loh. Ini kan ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Anak-anak nggak harus isi semua gagasan pendukungnya, Nak. Kalian hanya mengisi kalau kalian menemukan gagasan pendukungnya. Contoh, kalau gagasan pendukungnya ada 2, berarti kalian tulis di 2 tabel. Nah, kalau gagasan pendukungnya hanya 1, ya kalian harus tulis 1. Tapi semuanya lihat lagi di dalam paragrafnya. Kalau jangan seperti ini anak-anak, lihat nih, Miss masih temukan misalnya gini. Ini kan tentang tari Pakarena. Tari Pakarena adalah di sini lihat ya, di sini. Ya. Misalnya nih di bagian yang pertama, di kolom yang pertama. Tari Pakarena adalah lanjut ke ini, kolom yang kedua. Tarian yang berasal dari tidak seperti itu ya, Nak. Jadi diselesaikan dulu misalnya gagasan pendukungnya adalah tentang asal tari Pakarena. Udah selesai nih asal tari Pakarena, gagasan pokoknya. Baru ke selanjutnya misalnya makna tari Pakarena. Sudah selesai. Lanjut ke misalnya masih ada gagasan pokok yang kedua, yang ketiga. Gagasan pendukung yang ketiga. Baru anak-anak bikin lagi di situ. Tidak dilanjutkan ya, Nak. Jangan seperti tadi. Tari Pakarena adalah di sebelahnya. Tarian yang berasal dari bla 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 bla. Terus dilanjutin lagi. Tidak seperti itu ya, Nak. Cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Terus, ini namanya apa? Kalian sedang mengerjakan apa ini namanya? Gambar-gambarnya apa namanya? Ya, gagasan pendukung. Tapi ini kalian apakan? Ya, diisi, betul. Ini namanya peta pikiran. Oke, ini namanya apa, Nak? Peta pikiran. Good. Jadi ini namanya peta pikiran. Ini dibuat seperti ini supaya mempermudahkan anak-anak. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa dibuat peta pikiran. Lalu, oke. Setiap anak-anak kan sudah bilang, setiap ada pertanyaan yang harus ada jawab lengkap, anak-anak harus jawab lengkap. Anak-anak waktu Miss kasih di Google Classroom, Miss balikin tugas-tugas anak-anak di Google Classroom, apakah anak-anak mencek kembali tugas yang Miss mencek kembali nilai yang Miss kasih? Iya, Miss. Cek kembali. Iya, Miss. Anak-anak misalnya tahu kan, ada nilainya yang dapat 60. Kenapa dapatnya 60? Anak-anak baca nggak apa yang sudah Miss bikin? Baca ya. Coba, misalnya mana ya yang pertanyaan jawab lengkap ya. Nah, ini. Coba buka halaman 84. Sudah semuanya? Sudah. Kok Belis tidak ada wajahnya, Nak? Sudah. Nah, coba misalnya yang pertama. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jawab lengkapnya bagaimana? Sudah. Karena mereka bekerja sama. Jawab lengkapnya adalah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Karena seperti itu. Kayaknya jawab lengkap yang Miss baca cuma Fani ya. Fani jawab lengkap ya? Ya, kayaknya cuma Fani deh yang Miss cek tuh jawab lengkap. Terus nih, coba nomor 2. Nomor 2 beberapa ada yang jawab lengkap. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya bagaimana? Sikap saya ketika bermain jika bermain adalah Ya, good. Sikap saya jika saya bermain dengan teman yang berbeda agama adalah bla bla bla. Kalian sebutin. Nah, terus kalau misalnya ada gini nih, mana ya?
Ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas. Tugas apa itu namanya yang bersama dengan orang tua. Tugas yang bersama dengan orang tua yang membuat penelitian percobaan. Dapat Miss. Nah, yang halaman 105. Itu ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Miss sudah bikin di Google Classroom. Misalnya, Claudio, di mana kan tugasmu yang halaman 105. Nah, itu sudah bikin di Google Classroom. Jadi anak-anak harus cek ya. Anak-anak harus cek tugas-tugas yang Miss berikan. Terus yang belum mengumpulkan. Kenapa? Kenapa, Meli? Mama saya pulangnya malam, Miss. Oh, mamamu pulangnya malam? Iya, Papa juga pulangnya jarang. Oh, kalau misalnya ngerjainnya malam, nah, kan itu yang tugas bersama dengan orang tua. Miss artinya hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu terus Miss bilang kumpulkan paling lambat hari Jumat. Nah, bisa dikerjakan bersama dengan orang tua misalnya waktu malam. Atau kalau misalnya ternyata orang tuanya tidak bisa bersama dengan kakak. Mungkin Clara bisa sama Niko atau Ko Joni. Mau dianya. Gak mau ya? Ya udah sama mama tapi malam. Jadi dikumpulinnya pagi. Kenapa Titus? Miss, yang halaman 156 boleh dikirim ulang lagi nggak, Miss? 156. Soalnya waktu itu kebablasan. Kebablasan kenapa, nak? Udah dikirim tapi lupa kirim, Miss. Oh, lupa dikirim. Kalau lupa dikirim, boleh dikirim lagi ya, nak? Terus kalau dikirim lagi, jangan lupa bikin komen. Atau misalnya, Miss ini tugasku yang kemarin terlambat. Atau Miss ini tugasku yang kemarin belum dikirim. Gitu. Terus anak-anak, oh ya benar. Nih, lihat halaman 156 dibuka. Ini kan dibilang, sekarang ceritakan kerja samamu tadi. Waktu dibilang ceritakan kerja samamu tadi, anak-anak tidak hanya menjawab pertanyaan ini, nak. Tapi anak-anak ceritakan ceritanya. Suara Miss putus-putus nggak? Miss. Enggak ya? Soalnya Miss dengarnya agak putus-putus. Nah, maksudnya terus Miss pertanyaan yang ada di atas ini untuk apa dong, Miss? Pertanyaan ini adalah membantu anak-anak dalam membuat cerita. Contoh, apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Anak-anak ceritakan, saya sudah bisa bekerja sama dengan teman saya dengan baik. Terus misalnya nih, perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi. Anak-anak sambungkan ceritanya. Yang tadi udah ya, saya bisa bekerja sama dengan baik bersama teman-teman saya. Tapi saya juga memiliki perbedaan bersama dengan teman saya saat bekerja sama. Contohnya, teman saya beragama Islam. Jadi, waktu bekerja sama jam 12 siang, teman saya harus melakukan sholat terlebih dahulu. Gitu. Jadi, itulah perbedaan saya dengan teman saya waktu bekerja sama. Itu anak-anak. Jadi, ini membantu anak-anak dan anak-anak menceritakannya. Lalu, dalam membuat paragraf, itu tidak hanya satu kalimat ya, nak. Kalimat paragraf itu lebih dari satu kalimat. Nah, Miss sudah cek juga tuh tugas-tugas yang kemarin yang latihan tema 1 ya, latihan tema 1. Nanti Miss bagi jawabannya ya. Kan ada tuh nilai-nilainya ya yang Miss kira dapat nilainya bagus-bagus, tapi nggak apa-apa, berarti kalian lagi proses pembelajaran. Nanti Miss kirim jawaban aslinya dan anak-anak bisa pelajari jawaban aslinya. Lalu, apakah anak-anak sudah membaca LKS-nya dengan baik? Sudah. Coba. Kan Miss suruh kemarin hafalkan. Miss mau tanya. Bunyi itu sifat bunyi ada 3. Ada yang bisa sebutkan sifat bunyi?
Saya, Miss. Apa, Titus? Padat, cair, gas. Itu medianya. Medianya itu benar, medianya. Sifat bunyinya. Keras, lembut. Kurang tepat. Sifat bunyi. Yang pertama, bunyi. Berarti belum belajar PowerPoint yang Miss berikan ya, Nak. Tentang bunyi belum dibaca ya. Belum didengerin ya. Didengerin dong, Nak. Itu penting. Bunyi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Nah, itu yang tadi dibilang. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi bunyi tidak bisa merambat di ruang tanpa udara, ruang hampa udara. Kenapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara? Karena tidak ada media. Karena tidak ada media. Sedangkan medianya kan harusnya ada benda padat, cair, dan gas. Contoh, benda tidak dapat kita dengarkan itu ada di mana? Di angkasa. Ya, di luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada udara, anak-anak. Itulah kenapa para astronot menggunakan alat-alat supaya mereka tetap bisa bernafas. Jadi yang pertama apa tadi? Bunyi dapat Merambat. good. Sifat bunyi yang kedua adalah Memantul. good. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang apa? Permukaannya apa? Padat. Kurang tepat. Yang keras, Miss. Ya, yang keras, anak-anakku. Tolong, nah untuk para mami-mami, para orang tua, minta tolong dibantu anaknya. Waktu Miss-nya memberikan materi di Google Classroom, simak terlebih dahulu materi yang ada di Google Classroom. Itu adalah materi ringkasan yang sudah Miss buat anak-anak. Lalu, yang kedua ya, tadi bunyi dapat di Nah, bunyi dapat dipantulkan oleh media yang keras. Contohnya apa, Nak? Contohnya apa? Tembok. Kenapa sayang? Besi. Iya, tapi Papa mau kerja, ya udah nggak apa-apa, Nak, nggak apa-apa. Kamu pelajari aja nanti media yang media kan, yang materi yang Miss berikan ya, Nak. Oke, Stevi, sampai Tembok. boleh dimatikan, Stevi. Hari ini kita ada tugas tematik, Miss. Ada, nanti Miss berikan. Oke, 5 menit lagi ya, Miss ya. Contoh, nah triplek itu adalah permukaan yang kasar ya, Nak. Jadi triplek itu memantulkan bunyi. Ya. Terus sifat bunyi yang ketiga itu apa? Menyerap. Ya, good, menyerap. Good. Bunyi dapat menyerap melalui benda yang apa, Nak? Lunak. Ya, lunak. Contoh yang lunak itu apa? Karpet. Bantal, Miss. Karpet. Ya, good. Penggunaan bunyi untuk merambat. Contohnya di mana? Di bioskop. Ya, good, di bioskop, Bondan. Kalau misalnya di bioskop, dinding-dindingnya itu dipakaikan karpet supaya tidak terdengar sampai keluar suaranya dan dia menyerap. Gemar, Miss. Kenapa? Supaya tidak bergemar. Ya, tidak bergema. Makanya bunyinya diserap menggunakan karpet dan itu biasanya di bioskop. Ya, jadi sekalipun di bioskop suaranya gede itu tidak kedengaran di luar ya, Nak. Lalu coba Miss mau tanya. Nah, tadi Miss kemarin udah suruh baca. Ini, kitab suci agama Katolik itu apa? Alkitab. Kalau kitab suci agama Buddha? Buddha. Apa?
Tripitaka. Oh, Tripitaka. Kalau kitab agama ini apa? Konghucu. Ini agak susah nih. Enggak ada, Miss. Ada. Bedanya mah kelenteng, Miss. Kenapa, Teo? Kata Ya, bagi-bagi. Ya, dihafalin ya, Nak. Kalian buku nanti LKS-nya halaman 9 jangan lupa dihafalkan. Ini juga materi-materi yang sudah diringkas, jadi anak-anak bisa pelajari dengan mudah. Miss. Shishuijing ya, Shishuijing itu untuk yang di tempat di kitab suci agama Konghucu. Agama di Indonesia ada berapa, Nak? 6. Coba baca. Iya, Nak, betul. Hindu, Buddha, Islam. Islam, Konghucu, Katolik. Brandon, wajahmu di mana, Brandon? Kenapa? Sudah bilang semua sama Miss tidak boleh ditutup videonya. Lalu ya, jangan lupa pelajari telinga-telinga. LKS halaman 10 kalian pelajari yang mana. Nanti kan Miss ada bikin tugas tuh di Google Classroom. Tentang telinga-telinga bagian tengah, dalam, salah. Nah, ini anak-anak pelajari. Telinga bagian tengah itu ada apa aja, bagian dalam ada apa aja. Nah, bagian luar ada apa aja. Halaman berapa, Miss? Halaman 10. Nih, coba kalian buka LKS-nya halaman 10. Kalau yang di buku temanya kenapa lengkap, Miss? Kenapa, Nak? Emang kalau yang di buku tema 1 nggak lengkap? Kurang lengkap. Itu di tema 1 kebanyakan tugas-tugas. Kalau LKS adalah materi yang lengkap. Coba nih misalnya, Miss mau tanya. Yang telinga itu masuk telinga luar apa telinga tengah atau telinga dalam? Telinga luar. Oh, telinga luar. Kalau tulang-tulang pendengaran itu masuk di mana? Telinga tengah. Good. Kalau koklea? Dalam. Good. Jadi ini perhatikan ya anak-anak. Ini kalian harus ingat supaya kalian bisa nanti waktu kita bentar lagi PH ya, Nak. Kita PH hari Senin. Alamak. Ya, kita PH hari ini pelajari semua subtema 1, 2, dan 3. Oke. Emang kita sampai berapa tema sih, Miss? Temanya banyak, temanya sampai 6 tema. Lalu anak-anak perhatikan juga waktu kalian kan banyak soal-soal yang Miss berikan. Itu pelajari. Untuk mami papi yang ada di rumah, tolong bantu anaknya untuk mempelajari kembali soal yang Miss berikan. Apalagi soal yang Miss berikan sudah ada jawaban-jawabannya. Jadi anak-anak bisa pelajari kembali. Ya. Tema 1, tema berapa nih? Oke, nanti anak-anak pelajari tema 1 ya. Tema 1 kita akan ada PH hari Senin. Oke, baik, Bos. Kita mau foto dulu yuk. Udah mau selesai nih. Oke, Miss. Yuk, siap. Miss. Oke, ntar kita tutup dalam doa. Yuk kita foto dulu ya. 1. Semua siap-siap. 2, 3. Cakep. Lagi ya. Berikan senyumanmu yang manis. 1, 2, 3. Oke, kita tutup dalam doa ya anak-anakku.